Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Al-Mawa'id fil Ahadisil Qudsiyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Al-Mau'izatus Sabi'ah. Benar ya? Al-Mau'izatus Sabi'ah, mau'izah atau nasihat yang ketujuh. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bena Adam, anak cucunya Adam, manusia, ya abidad dinari wa darahim, budaknya dinar dan dirham, hambanya dinar dan dirham. Inni khalaqtuhuma lakum litakulu bihima rizki. Ketahuilah sungguh aku ciptakan dinar dirham untuk kalian, itu supaya dengan keduanya kalian bisa memakan rizkiku. Watalbasu bihima siyabi, kalian bisa berpakaian. Kalian tusabbihuni, bisa memperbanyak bertasbih padaku. Wa tuqaddisuni, bisa memperbanyak mensucikanku. Allah ingatkan kita, Allah ciptakan dinar dan dirham yang merupakan simbol dari harta. Simbol dari harta. Itu agar dengannya kita bisa makan rezeki Allah, dengannya kita bisa berpakaian, dengannya kita bisa banyak bertasbih, dengannya kita bisa banyak mensucikan Allah dengan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan kita. Tsumma ta'khuduna kitabi, tapi kenyataannya kalian itu mengambil kitabku bukan untuk dibaca, apalagi sampai direnungi dan dipahami, ditadabburi maknanya, tapi taj'alunahu wara'akum, kalian letakkan di belakang kalian, kalian belakangi kitabku. Ya, diajak tadarusan seminggu saja 1 juz, gak sempat. Hati-hati. Dikhawatirkan tergolong orang yang Allah katakan dalam hadis qudsi ini, kita mengambil kitabnya Allah, beragama Islam, tapi kitabnya Allah itu kita belakangi. Wa ta'khudhu dinar wa darahim wa taj'alunaha fawqa ru'usikum, sebaliknya dinar, dirham, harta, HP dan lain sebagainya kalian letakkan di atas kepala kalian. Kalian prioritaskan, mampu melihat HP berjam-jam, Quran setengah jam dalam seminggu, enggak sempat. Saya. Yang lain insya Allah ahli Quran. Ya, ini Allah peringatkan kita. Dan terkadang kita seperti ini, terkadang saja, sometimes saja, jangan always ya. Kalau selalu masya Allah, Allah murka. Jadi kita ngambil Quran bukan untuk dibaca, apalagi sampai ditadabburi maknanya, direnungi artinya, dihayati isi dan kandungannya, tapi kita hanya mengambilnya, kita nggak sempat membacanya. Taj'aluna wara'akum, kita letakkan di belakang kita. Kita pedulikan. Tapi dinar dirham yang merupakan simbol dari harta, bisa HP kita, bisa uang kita, bisa mobil kita, bisa motor kita, bisa perhiasan kita, itu luar biasa. Allah katakan, kalian letakkan di atas kepala kalian. Pokoknya nggak mau telat, nggak mau kalah. Kalau harta, tapi Quran kalian letakkan di punggung kalian, di belakang kalian. Wa rafa'tum buyutakum, kalian tinggikan rumah-rumah kalian. Wa khafadtum buyuti, tapi kalian rendahkan, hinakan rumahku. Luar biasa untuk membaguskan rumah, tapi untuk membaguskan rumahnya Allah, baik secara fisik maupun secara isinya, kita nggak pernah peduli. Tidak pernah peduli dengan
rumahnya Allah. Gak peduli dengan pembangunan fisiknya, juga gak peduli dengan syiarnya. Padahal kemarin sudah kita sampaikan dalam hadis qudsi, itu juga dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, Allah katakan bahwa dan Rasul katakan ini di seluruh kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran tertulis firman Allah ini. Apa kata Allah? Inna buyuti fid dunya al-masajid. Rumah-rumahku di dunia itu masjid. Wa inna zuwaruha ammaruha. Pengunjung rumahku, tamuku ya mereka yang suka meramaikan masjid. Fahaqqun 'alal muzawwar ayyukrimal muzawwir. Wajib bagi orang yang punya rumah muzawwar, Allah yang selalu dikunjungi rumahnya, wajib ayyukrimal muzawwir, memuliakan para pengunjungnya. Ya minimal kalau orang pelit, aqua gelas tanpa pipet minimal. Tapi kalau orang dermawan, masya Allah sudah kopi, gulai keluar, sate keluar. Ini Allah yang kita kunjungi, Allah yang maha kaya, yang maha dermawan. Dan Allah katakan sendiri, fahaqqun 'alal muzawwar ayyukrimal muzawwir. Wajib bagi yang punya rumah, ya saya ini, untuk memuliakan siapapun yang suka mengunjungi rumahnya. Makanya kalau ingin dimuliakan Allah, ya rajinlah ke rumah Allah, untuk jamaah di sana, untuk meramaikan agamanya Allah. Kalian ini suka meninggikan rumah kalian, tapi kalian rendahkan, hinakan rumahku. Fala antum mahyar, kalian bukan orang-orang pilihan. Wala antum mahrur, kalian itu bukan orang yang merdeka. Kalian budak. Budak apa? Abidud dinar wa darahim, budaknya dirham, budaknya dunia, budaknya dinar. Sekali lagi, dirham, dinar ini adalah simbol dari harta, dari perhiasan dunia. Luar biasa sempatnya kita cari harta, tapi untuk hadir ke rumahnya Allah, hadir di majelis-majelis kemuliaan yang diridhoi Allah, kita nggak sempat. Kecuali kalau memang sedang kondisi seperti ini, harus saling memaklumi. Bahkan kalau sakit memang jangan datang, ya, memang jangan datang, kita nggak sempat. Allah ingatkan banyak di dalam Al-Quran itu, bagaimana orang itu sebab begitu sibuknya ngurusi harta, bahkan ngurusi anak, ini sampai lupa dari ingat Allah. Jangan tergolong orang yang seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai wahai orang-orang yang mengaku beriman, hartamu, anakmu itu melalaikan kalian dari ingat Allah. Gak sempat menjalankan perintah Allah, tapi sempat melakukan yang lain yang bukan perintahnya Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang terlalaikan dari Allah sebab hartanya, sebab anaknya, itu orang yang rugi, kata Allah. Orang yang rugi. Yang punya harta diperintahkan Allah untuk infak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum maut menjemputmu, hartamu sebagian saja, bukan semuanya, sebagian kecil saja, itu infakkan, belanjakan di jalan Allah. Jangan sampai belum sempat membelanjakan sebagian dari harta kita, dari rizki yang Allah berikan, keburu kematian mendatangi kita. Akhirnya fayaqula, dia berkata, mohon, menangis sejadi-jadinya kepada Allah.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tangguhkan sebentar, beri kesempatan ajalin qarib, masa yang sebentar saja, aku akan ahli sedekah, aku akan menjadi orang yang soleh. Dan penyesalan ini nanti setelah mati, dan penyesalan setelah mati itu ya penyesalan yang sia-sia. Sebab Allah tidak akan mengembalikan mereka yang sudah meninggal hidup kembali di dunia. Bahkan Allah tidak akan memundurkan ketika seseorang sudah sampai pada ajalnya. Ayat berikutnya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sungguh tidak akan menunda seseorang ketika ajal telah datang padanya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sungguh zat yang maha khabir, bijaksana, bima ta'malun, dengan apapun yang kalian lakukan. Jangan sampai kita tergolong ini ya, orang yang terlalaikan, tersibukkan dengan harta kita, dengan dunia kita, sampai perintahnya Allah ini tidak kita prioritaskan. Ma'asallaha karim wala athara ad-dunya 'alal akhirah hakim. Tidak layak disebut orang yang mulia ketika dia selalu bermaksiat kepada Allah. Tidak layak disebut orang yang hakim, bijaksana, ketika seseorang itu lebih memilih dunia daripada akhirat, lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Kalian itu siapa, kata Allah? Fala antum akhyar. Kalian bukan orang-orang pilihan. Kalian bukan orang-orang merdeka. Antum mabidud dunya. Kalian ini budaknya dunia. Wajtima'u mislikum kamasalil kubur al-mujassasah. Ini sindiran Allah, teguran Allah untuk mereka yang suka berkumpul, bukan berkumpul di majelis yang Allah ridhoi. Wajtima'u mislikum, kerumunan kalian suka berkumpul ke sana kemari, ke sana kemari. Kamasalil kubur al-mujassasah, seperti kuburan yang dibangun indah luarnya, dikasih cungkup. Yuradzahiruha malikan, dilihat dari luar indah, manis, menyenangkan. Wabatinuha qabihan, tapi dalamnya busuk. Ini orang yang suka kerumun ke sana kemari, ke sana kemari, ngopi oke, berjam-jam di sana, ngaji nanti dulu saya ada kerjaan, ya. Diajak ke masjid ada saja alasannya. Tapi besok ngopi ya jam 9 sampai duhur, betah di sana. Ini kata Allah, wajtima'u mislikum, kerumunan kalian, berkumpulnya kalian itu kamislil kubur al-mujassasah, seperti kuburan yang dibangun indah, dikasih cungkup. Yuradzahiruha, kuburan yang dicungkup itu dilihat ya, tergantung daerah Samosir sana kan, antara rumah dan kuburannya lebih bagus kuburannya ya. Yang orang Medan itu yang pernah ke sana, saya ditakdirkan Allah pernah ke sana. Ya, indah dari luarnya tapi batinuha qabihan, dalamnya bau busuk, jelek. Wa kadza tuslihuna linnas, begitu juga ketika kalian ini berbuat baik kepada manusia, tuhibbuna ilaihim bi alsinatikum khulwah, lesan-lesan manismu mengatakan kalian cinta pada mereka. Wa af'alukumul jamilah, perilaku zahirmu pun ya sangat indah, seperti benar-benar mencintai mereka. Tapi taba'aduna, sebenarnya kalian
ingin menjauh dari mereka, biqulubikum alqasiyah, dengan hati kalian yang keras. Kumpul tapi hati kita keras. Manis kita bicara pada orang banyak, tapi sebenarnya dengan kekerasan hati kita menjauhinya. Kita menjauhinya. Wa ahwalukumul khabisah, dan perilakumu yang buruk, perilakumu yang menjijikkan. Ya ibna Adam akhlis amalaka wasalni. Hei anak cucunya Adam, ikhlaskan amalmu, ikhlaskan beramal apapun, ikhlaskan aku, jangan karena yang lain. Wasalni, mintalah padaku. Allah itu suka kalau kita banyak minta. Beda dengan kita. Ada orang terlalu banyak minta, tiap hari minta, nanti minggu depan minta, kita benci. Kita tinggal lari kalau dia datang ke rumah. Allah tidak. Allah senang. Kita menangis setiap saat minta kepada Allah. Allah senang. Was'alni, mintalah kamu kepadaku. Inni utika aktsara mimma yutlabus sa'ilun. Sungguh aku akan berikan kepadamu, kalau kamu minta, sesuatu yang lebih banyak dari sesuatu yang diinginkan oleh para peminta, para pengemis. Aku akan kasih lebih banyak. Minta pada Allah, diperintahkan. Minta pada selain Allah, ya dilihat dulu. Kalau sampai mengandalkan yang mencukupi aku ini Allah, nah itu bahaya. Itu sudah menduakan Allah. Itu sudah menduakan Allah. Ini mauidhah ke-7. Allah mengingatkan kita semua lewat mauidhah ini tentang betapa kita ini sering menjadi budaknya dunia. Betapa kita ini sering menjadi budaknya uang, budaknya mobil. Betapa kita sering menjadi budak dari perhiasan-perhiasan dunia yang sebenarnya Allah ciptakan dinar dirham sebagai simbol dari harta dan dunia itu adalah agar kita makan rizki Allah, kita bisa berpakaian, dan kita memperbanyak bertasbih, mensucikan Allah. Tapi kenyataannya tidak kita lakukan itu. Sampai Allah sindir dan tegur kita, kalian ini suka ngambil kitabku tapi hanya kamu ambil saja, baca nggak sempat, kalian belakangi, kalian letakkan. Tapi kalau masalah dunia kalian sunggi-sunggi, kalau orang Jawa bilang itu. Ya, bela-belain luar biasa. Naudzubillahimin. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, kekuatan dan pertolongan kepada kita, sehingga kita tidak terlalaikan sebab kesibukan kita dalam mencari dunia, terlalaikan dari ingat Allah, terlalaikan dari menjalankan perintah-perintahnya Allah. Amin Allahumma amin. Al-mau'idhatus tsaminah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.